berada di dalam ibadah Jumat Agung yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus saat ini hanya dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang setia datang memelihara ciptaannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Lagu yang baru saja kami naikkan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kami, khususnya pada hari ini, di mana kami datang beribadah untuk memperingati bahkan merayakan Jumat Agung. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami tanpa salib Kristus tidak akan berguna apa-apa. Kami diingatkan betapa begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menghapus segala dosa-dosa kami dan memberikan keselamatan, anugerah yang luar biasa bagi kami semua. Oleh sebab itu Bapa, di hari Jumat Agung ini kami rindu untuk terus Engkau perbaharui dengan kebenaran firman Tuhan,
Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi kami semua, baik hamba yang hina ini, biarlah Engkau berkati segala kuasa-kuasa yang jahat jauh dari kehidupan hamba. Mulut bibir hamba serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semua seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Juga bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini, urapan dari Tuhan terus ada menyertai kami. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat Bapa, sehingga kami benar-benar ada di dalam suasana yang terus Engkau hadirkan. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami mengerti firman Tuhan yang terus ada boleh berbicara kepada kami, sehingga kami sadar, kami mengerti akan makna penebusan-Mu, dan lebih daripada itu, mampukan kami untuk merespon kasih-Mu itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami bawa di dalam doa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, juga adik-adik mahasiswa yang hadir pada siang hari ini, juga Pak Bayu dan Ibu, Pak Janto juga dan Ibu, dan mungkin ada beberapa dosen yang hadir hari ini. Kita sungguh mengucap syukur kalau kita boleh ada di dalam ibadah hari ini, semua bukan karena kekuatan kita, tetapi ada anugerah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Untuk firman Tuhan di Jumat Agung ini kita akan baca bersama-sama dari Yohanes 19 ayat 28 hingga yang ke-30. Perikopnya adalah Yesus atau kematian Yesus. Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan dengan berdiri dan kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata Dia, supaya mengatakan aku haus. Di situ ada suatu bekas minuman berasa, maka mereka menunjukkan garam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata Dia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada Jumat Agung ini benar-benar boleh menjadi pegangan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa kematian Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita duduk, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Di Jumat Agung ini saya mengambil perikop tentang perkataan Tuhan Yesus sebelum yang terakhir, ya, ada 7, yaitu yang sekarang kita akan berbicara sudah selesai. Jumat Agung adalah peristiwa karya keselamatan Allah. Ia rela berkorban dan taat sampai mati untuk menjalankan semuanya kehendak Allah Bapa di surga. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa, yaitu teladan kasih-Nya. Sampai selesai Ia menjalankan tugas yang sudah Ia tahu itu semua datangnya dari Allah Bapa di surga. Dan seperti tadi kita dengarkan juga lagu yang dinaikkan oleh mahasiswa, ya kan? Ya, salib itu berat. Tidak ada yang ringan. Saya tadi malam terus terang baru tidur, mungkin itu jam 3 pagi ya. Di televisi itu dari YouTube saya cuma melihat bagaimana perjalanan cerita daripada Tuhan Yesus disiksa sampai dari Bukit Golgota sampai meninggal di atas kayu salib. Itu kalau adik-adik sendiri atau mengerti perjalanan penderitaan Tuhan Yesus itu luar biasa.
pada saat dia dicambuk, dia diludahi, bahkan dimahkotai duri. Setelah itu apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berjalan memanggul salib itu. Dan dalam berita, dalam saya baca, salib itu beratnya berapa? 30 kilo. Itu salib. Begitu dia jungkir balik untuk bawa itu, dicambuk lagi, dia jatuh lagi, dia harus diminta berdiri lagi. Berapa kuatnya? Tetapi kita lihat, benar yang tadi dikatakan di situ, salib itu sungguh berat. Kalau kita membaca atau kita melihat penderitaan Tuhan Yesus, dia mau, dia rela melakukan semuanya itu. Hanya apa? Kasihnya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Sehingga kalau kita melihat tema hari ini, bahkan mungkin di gereja-gereja, banyak gereja juga akan membicarakan salah satu di antara 7 perkataan itu, yaitu sudah selesai. Bahasanya di situ dia bilang adanya tetelestai. Peristiwa yang kita kenang di dalam perjalanan Allah Bapa, perjalanan Tuhan Yesus menggenapi janji Tuhan, ya kan? Menjalankan semuanya itu dengan ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa, ya kan? Ada beberapa pengertian yang sudah kita selesai. Apa maksud atau pernyataan daripada sudah selesai ini? Kita bisa baca nanti itu di dalam rumah karena waktunya terlalu singkat, kita harus mengadakan perjamuan kudus juga ya. Di dalam Matius 11 ayat 1. Matius 11 ayat 1 dinyatakan juga di situ kita mengambil satu kesimpulan bahwa semuanya ini sudah selesai. Semua yang dirancanakan oleh Allah Bapa bagi Tuhan Yesus Kristus sudah dilakukannya dengan sempurna. Sehingga apa? Kata sudah selesai ini memberikan satu penegasan bahwa ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan semuanya itu dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Itu yang menjadi satu pergumulan buat saudara dan saya. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, bagaimana arti daripada pernyataan sudah selesai yang dimaknai dari kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, dari kata sudah selesai itu, yang pertama kita boleh garis bawahi bahwa di dalam perkataan sudah selesai itu ada peristiwa kehidupan dan kematian. Kalau kita boleh membaca, ada pernyataan di dalam Alkitab, di dalam Matius 1 ayat 22a berbicara. Katanya di sini bahwa di dalam Matius Matius 1 ayat 22a. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Saudara percaya bahwa itu terjadi, penggenapan firman Tuhan itu sudah dilaksanakan dengan luar biasa? Amin. Sudah dilakukan Tuhan Yesus dengan luar biasa. Untuk apa? Bagi saudara dan saya semuanya dilakukan. Semua itu ada dalam rancangan keselamatan yang dilakukan Allah bagi manusia, bagi saudara dan saya. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Yesaya nanti, di situ digambarkan ada perjalanan penderitaan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, begitu menyakitkan bagi saudara dan saya. Sepanjang malam saya melalui semua itu, saya melewati semua itu. Dan akhirnya saya menyatakan, saya menangis, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku akan memberikan hidupku untuk membalas semuanya itu. Dia bilang apa? Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang berharga lainnya, tetapi dia memberikan apanya? Nyawanya, darahnya tertumpah buat saudara dan saya. Dan hari ini kita lakukan, kita lihat, kita meresapi apa yang saudara alami di Jumat Agung ini. Persiapan apa yang saudara lakukan di masa Prapaskah. Adakah pertobatan sungguh-sungguh yang sudah kita lakukan sehingga kita boleh masuk di dalam Jumat Agung ini? Kalau kita bisa ada hadir di ibadah ini bukan karena kekuatan kita, kembali lagi anugerah dan kasih setia Tuhan Yesus untuk kita boleh mengenang kembali, merasakan kembali bagaimana penderitaan yang sudah
Yesus terima hanya buat di dalam menghapus dosa-dosa kita, memberikan jalan perdamaian untuk Allah Bapa di surga, sehingga kita tidak lagi Allah Bapa tidak melihat dosa-dosa kita, tetapi kita mempunyai hubungan yang langsung dengan Bapa di surga. Tetapi proses itu tidak ada yang gampang. Proses yang mengerikan yang dijalani Tuhan Yesus itu juga hendaknya menjadi pedoman buat saudara dalam menjalankan kehidupan ini. Maukah kita? Relakah kita juga? Bersediakah kita memikul salib? Janjinya ketika kita mau mengikut Dia, kita harus apa? Rela pikul salib. Pikul salib itu berarti apa? Kita tidak lagi boleh melihat di dalam kehidupan kita keinginan-keinginan duniawi. Kita harus lihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam beberapa waktu yang lalu ketika kita masih ada di gedung di Cibubur sana, saya pernah mengatakan, ketika saudara adik-adik mengambil keputusan untuk sekolah teologi, disitulah sudah terbersit. Kalian harus tahu bahwa hidup saudara dan saya semua diberikan untuk apa? Menjadi teladan dari Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Rela pikul salib, rela meninggalkan kehidupan duniawi. Tetapi mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang, Dia bilang di situ sudah selesai apanya yang Dia bilang? Bahwa ada satu misi yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Kita tidak melihat lagi berapa penderitaan. Ya, penderitaan Yesus itu luar biasa. Meminggul salib dengan darah yang tercucur, kepala dimahkotai duri. Tetapi yang lebih dari utama, misi utama daripada semuanya itu adalah apa? Dia memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Itu juga yang Tuhan minta kepada kita di dalam setiap langkah hidup kita. Kita harus rela pikul salib sehingga pada saatnya nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita juga bilang, Tuhan, aku sudah selesai. Sudah selesai apa? Sudah selesai menjalankan misi dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus menjalankan misi dari Allah Bapa di surga, kita punya misi juga. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan apa? Dengan ketaatan yang penuh, dengan kesetiaan yang penuh. Sehingga makna daripada penebusan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Tuhan tidak menyuruh malaikat-malaikat surga untuk apa? Menjalankan keteladanan yang Yesus. Tapi yang Dia berikan buat saudara dan saya untuk melanjutkan apa? Misi daripada Allah Bapa di surga. Untuk apa? Mengabarkan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan kita tetap pada apa? Ketaatan kita dan kesetiaan kita. Itu yang Tuhan minta, tidak ada lain-lain. Sehingga kalau Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, kita pun ketika kita dalam ketaatan, ketika kita dalam kesetiaan di jalan yang benar, pada saatnya nanti ketika kita kembali juga kita bisa mengatakan, Tuhan, aku juga sudah selesai. Selesai dalam apa? Menjalankan misi dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada enaknya kita bilang saya sudah ditebus, saya hanya ongkang-ongkang begitu aja. Tidak. Ada yang diminta kepada saudara dan saya untuk memaknai bahwa apa? Karena kasihnya yang begitu besar, Dia rela mengorbankan anak yang satu-satunya itu, anak tunggalnya itu apa? Untuk memberikan jalan keselamatan bagi saudara. Memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan lebih daripada itu, kita harus menjalankan, meneruskan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Teladan itu apa sih? Kalau engkau ada di dalam aku, maka kasih itu juga harus ada di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Cross itu, salib ke atas adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita yang ke samping sini, yang datang, mengasihi kita dengan sesama kita. Itu yang Tuhan minta. Sampai saat ini Dia belum minta kita mencucurkan darah kita atau dimahkotai duri kan? Cukup Tuhan Yesus saja yang bilang. Dia bilang, aku mati
mati, aku rela berkorban untuk kamu. Tetapi yang aku minta tugas kita apa? Jalankan keselamatan itu dengan benar. Jangan sia-siakan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saudara dan saya. Jangan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita boleh menjalani apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam langkah hidup kita. Yang saya katakan proses itu on off. Suka, duka, ya kan, kadang kita lewati, senang, sakit, kita bisa melalui dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Tetapi itulah dinamika kehidupan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan minta teladan daripada Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus menyerah, memikul salib, dimahkotai duri, dicambuk? Tuhan menyerah? Enggak. Dia harus menjalankan misi itu. Itu juga yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Di dalam proses kehidupan yang kita lakukan, mungkin ada penderitaan, mungkin ada kesulitan, mungkin juga ada kebahagiaan. Ada suka dan duka kita menjalani proses itu. Tetapi firman Tuhan janjinya dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Sehingga kita harus taat, kita harus setia, kita harus terus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Di dalam kita menepati segala masalah kehidupan yang kita alami, ingat, jangan mudah menyerah. Karena kita harus tahu bahwa janjinya, dia pegang tanganku. Janji Tuhan, dia akan pegang tangan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Hari ini saudara terpisah dari keluarga-keluarga di tempat sana, tapi saudara lihat, masih hari ini kita masih bisa bernapas. Karena apa? Janji Tuhan. Janjinya, dia pegang tanganku. Ya, itu lagu yang tidak bisa kita lupakan. Dia sudah menebus saudara dan saya dengan darahnya. Nyawanya dia berikan. Buat siapa? Buat penebusan kita. Dan dia berikan apalagi? Janji Tuhan yang dia tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Tuhan Yesus tahu kehidupan kita. Tidak mungkin dia tidak tahu. Petrus mau berbohong aja dia tahu. Yudas Iskariot yang mau menjual dia aja Tuhan Yesus tahu. Bahkan di saat malam terakhir dia mengadakan malam perjamuan, dia tahu ada anak-anak yang akan, ada muridnya yang akan mengkhianati dia. Ada muridnya yang akan mendustai dia. Tetapi apakah Tuhan gagal? No. Dia tetap ada di meja perjamuan. Perjamuan terakhir. Karena apa? Kasihnya. Dia tidak melihat siapa engkau, siapa Petrus, siapa Yudas Iskariot, atau murid-murid yang lain. Kasih setianya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada bagi saudara dan saya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik sekalian, kita mengerti, kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau tadi kita bicara bahwa di salib itu yang pertama, kita boleh melihat di angka yang pertama di situ bahwa di dalam di salib itu ada penderitaan. Yang kedua, bahwa kita melihat di salib itu bukan kekalahan. Orang-orang yang tidak beriman mungkin menyatakan, ya Tuhan kamu kalah deh, mati, tidak bisa mengatakan apa-apa, ya kan? Tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita lihat dampak dari penderitaan salib Kristus itu, sesungguhnya dia sudah menang. Dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya dari Allah Bapa di surga. Dia sudah memberikan keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya. Sehingga di dalam Mazmur 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nyawanya tebusan bagi saudara dan saya. Sehingga yang Tuhan mau apa? Kita harus melayani sesama kita. Dengan apa? Dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Teladan yang sempurna adalah teladan daripada kasih di Golgota. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, karena oleh kasih karunia-Mu. Hari ini kita bisa ada di tempat ini oleh karena kasih karunia Tuhan.
Sehingga apa respon kita dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya? Mari, yang Tuhan minta, Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah melakukan semuanya dengan sempurna, selesai dengan segala penderitaannya semua untuk kasihnya kepada saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan minta kita boleh meresponi, yakinlah apapun yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya, penderitaan, kesulitan, atau apapun itu, Tuhan selalu ada menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu yang Tuhan minta, tetap bertahan dan setia melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kita mau. Kemudian yang kita lihat langkah selanjutnya, kita harus menunjukkan kasih kepada sesama kita. Seperti yang tadi saya katakan, kasih Yesus itu tidak melihat siapa yang sudah berdosa, siapa yang tidak berdosa, siapa orang Batak, siapa orang Jawa, siapa yang orang Kupang, siapa yang orang dari NTT atau orang dari Papua. Tidak, kasihnya semua sama bagi saudara dan saya. Tidak ada dibatasi oleh jarak atau itu dia orang kaya, orang miskin atau apa, tidak ada. Kasihnya sempurna buat saudara dan saya. Semua di mata Tuhan tidak ada beda. Kita sama di mata Tuhan. Sehingga itu yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu juga yang Tuhan minta kepada saudara. Hari ini kita boleh mengenang karya keselamatan. Kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan, dan dengan bangga kita juga bisa mengatakan ketika kita dipanggil atau selesai menjalani kehidupan di dalam dunia ini, aku sudah selesai Tuhan. Aku bersedia selama hidupku melanjutkan misi Kristus. Aku sudah melakukan di dalam setiap kehidupan ini, di dalam misi yang Engkau inginkan aku lakukan adalah misi cinta kasih itu saya berikan kepada orang banyak, kepada sesama kita. Biarlah Kristus tetap hidup di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kasih Kristus tetap ada, nyata dalam kehidupan saudara. Karena orang melihat kita adalah benar anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya, sehingga kita juga boleh menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah Jumat Agung ini kembali mengingatkan saudara dan saya akan kesetiaan. Kalau Tuhan Yesus sudah begitu setia menjalankan misi yang diberikan oleh Bapa di surga, kita juga harus tetap setia menjalankan misi yang sudah dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita teruskan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sampai pada saatnya hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dunia mendengar bahkan mengerti, ada kata-kata Tuhan yang mengatakan sudah selesai. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah selesai menjalankan misi dari Allah Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan, ketika kami boleh mengenang hari ini, hari Jumat Agung yang kudus, kami boleh bersyukur atas karya kasih Tuhan, sehingga iman kita makin bertambah, bahkan makin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, untuk menjadi kepanjangan tangan daripada Engkau, menunjukkan kasih-Mu kepada sesama. Dan kami mengerti bahwa ketika kami memiliki kasih daripada Kristus sendiri, pasti kami memiliki kasih yang daripada Tuhan. Kami mengerti mengasihi itu merepotkan, bahkan menyusahkan, bahkan mungkin kami menderita. Tetapi kami percaya itulah panggilan kami saat ini, karena Engkau rela mati bagi kami. Semua itu karena kasih-Mu. Jika kami sudah menerima karya keselamatan daripada Tuhan sendiri, maka biarlah kami memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami karena ada kasih Tuhan. Dan kami boleh menunjukkan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih akan kami boleh hadir, kami boleh ikut merayakan Jumat Agung pada hari ini. Dan biarlah dengan kasih Tuhan dan dari pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk mempersiapkan diri kami juga memasuki Paskah di hari Minggu mendatang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Jumat Agung ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu dari Soe yang berjudul Memikul Salib Sangat Berat. Namun ketika kita boleh memikul dengan tekun dan takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh sesuatu yang dari Tuhan. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan. Music,
benar-benar menjadi pelita di dalam kehidupan kami dan boleh memberkati setiap langkah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.